Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Rizka Monica. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya melanjutkan proyek media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash. Pada sesi sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara pembuatan scene tujuan pembelajaran pada Adobe Flash. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan scene materi pada media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash. Langsung saja teman-teman buka proyeknya. Nah, jika dijalankan, kita tekan Ctrl Enter, maka hasilnya akan begini. Pada proyek kita sebelumnya ada 4 tombol, di mana baru satu tombol yang bisa berjalan. Pada saat kita klik tujuan pembelajaran, dia akan diarahkan ke tujuan pembelajaran. Langkah-langkahnya, yang pertama kita menambahkan scene kembali, dimana di sini hanya baru 3 scene. Untuk scene materi kita belum ada, jadi kita tambahkan scene-nya dengan cara klik Windows, pilih Order Panel, kemudian pilih Scene. Di sini kita tambahkan Add Scene. Kemudian namanya kita rubah materi. Kalau sudah, langsung di close aja. Nah, sudah ada 4 scene pada media pembelajaran ini. Nah, sebelum saya melanjutkan proyek ini, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Pada pembuatan scene materi ini, langkah-langkah yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita menyiapkan materi terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan materi saya sesuai dengan tema yang saya buat. Boleh materi ini dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk Word, terserah mana yang teman-teman suka aja. Memerlukan icon, yaitu icon next, back, dan home. Di sini saya sudah menyediakan ikonnya. Untuk next itu untuk melanjutkan pada materi selanjutnya. Kalau untuk back, kita kembali ke materi yang awal. Kemudian untuk tombol home ini adalah untuk mengembalikan pada tampilan menu awal tadi. Nah, jadi teman-teman, sebelum melanjutkan pada pembuatan scene materi pada Adobe Flash-nya, teman-teman perlu menyiapkan langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi. Pada tampilan atau desainnya, saya menyamakan dengan tampilan sebelumnya. Saya kembali lagi ke scene tujuan ini, di mana saya mengambil header and footer-nya dengan cara klik Ctrl Shift tahan, kemudian header-nya ini saya copy, Ctrl C, kemudian saya kembali lagi ke scene materi, saya klik kanan, saya pilih Paste in Place. Oke, selanjutnya di sini ada layer 1, bisa kita rubah aja background. Baiklah, selanjutnya saya mengcopy tombol ini. Kemudian saya menambahkan layar baru. Di sini layar ini berfungsi sebagai untuk isi dari materi saya. Saya ganti namanya menjadi isi. Kemudian pada frame pertama saya menambahkan kotak. Oke, isinya saya ambil dari bahan yang sudah saya siapkan. Di sini
kita tinggal mengcopy aja. Oke, jikalau udah, di sini kita tidak hanya satu materi ini saja. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman seberapa banyak materi yang akan teman-teman inputkan pada media pembelajaran teman-teman. Nah, untuk kita ke materi berikutnya, pada frame kedua ini kita klik kanan, kemudian kita pilih insert keyframe, dan layar background ini kita ikuti juga dengan cara yang sama, insert keyframe. Nah, ini materi pertama, kemudian ini materi kedua. Pada materi kedua ini cukup kita ganti saja isinya. Nah, jikalau kita ingin menambahkan materi lagi, teman-teman bisa lakukan langkah yang seperti saya ajarkan tadi dengan cara insert keyframe. Kemudian backgroundnya kita ikuti juga dengan insert keyframe. Kemudian isinya ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, baiklah. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa materi yang akan saya buat pada media pembelajaran interaktif saya. Jadi di sini teman-teman bisa mengkreasikan menurut teman-teman atau mengkreasikan sesuai kebutuhan teman-teman bagaimana tampilan yang akan teman-teman buat pada pembelajaran interaktifnya. Oke, setelah ini ada 4 slide atau 4 materi yang saya buatkan pada media ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita memberikan tombol next dan back. Saja caranya, pilih menu file, kemudian import to stack, kemudian teman-teman pilih di mana tombol yang teman-teman buat untuk tombol next dan back-nya. Nah, kalau udah, kita langsung perkecil aja. Oke. Ini tombol next, kemudian untuk backnya saya cukup copy paste aja. Oke. Kalau udah, ini tinggal kita copy. Kemudian kita paste di ini frame pertama. Kalau sudah kita berikan tombol next dan back pada tiap-tiap frame-nya, ini ada 4 frame. Nah, pada frame keempat ini berarti materinya sudah habis, jadi kita tidak perlu menambahkan tombol next. Jadi kita nggak perlu nambahkan tombol next, kita hapus. Nah,
pada slide terakhir ini atau pada frame terakhir saya ingin menambahkan tombol home. Nah, caranya sama seperti kita mengimport tombol next dan back. Caranya file, kemudian import to stack, kemudian teman-teman pilih yang lambang home atau rumah, kemudian ini perkecil saja. Oke, langkah selanjutnya pada materi ini kita klik kanan, kemudian kita pilih action, kemudian klik tombol tambah ini global function, kemudian timeline, kemudian movie clip control, kemudian on, teman-teman pilih release, kemudian kursornya berada di setelah buka kurung kurawal, klik lagi tombol tambah global function, kemudian timeline control, kemudian go to and stop. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan penamaan scene yang teman-teman buat sebelumnya. Jika hurufnya kapital, maka pada codingannya ini teman-teman buat juga hurufnya kapital. Begitu juga sebaliknya. Kemudian pada buka dalam kurung ini, teman-teman ketik 2 materi 2,1. Oke, di sini saya materinya menyesuaikan dengan penamaan scene yang saya buat ini. Kalau udah, ini bisa teman-teman copy, kemudian close. Oke, selanjutnya kita mau menuju ke layar tujuan ini. Kita berikan juga codingannya, tinggal dipaste aja, kemudian close. Kita coba jalankan. Nah, kita mau menuju ke layar materi, langsung saja klik. Nah, maka dia akan menuju ke layar materi yang teman-teman buat tadi. Oke, selanjutnya kita menuju ke layar materi. Kita memberikan fungsi untuk icon next dan back ini. Caranya, klik kanan ikonnya, kemudian convert to symbol, teman-teman pilih button, kemudian ganti namanya. Saya buat di sini TBL next, tombol next, kemudian posisi ini berada di tengah, kemudian oke. Begitu juga untuk backnya, convert to symbol, TBL back. Oke, home juga kita berikan button juga, convert to symbol, TBL home. Nah, kalau udah selesai semuanya ini, kita berikan tombolnya. Sekarang kita
langsung memberikan link. Caranya, pada tombol next ini teman klik kanan, pilih action, kemudian teman-teman pilih tombol tambah ini, kemudian global function, movie and control on, kemudian pilih release, posisinya berada di setelah buka kurung kurawal. Selanjutnya teman-teman pilih global function kembali, kemudian timeline control, kemudian pilih next frame. Next frame itu artinya frame selanjutnya. Next frame ini artinya menuju ke frame selanjutnya. Udah, langsung di close aja ini. Begitu juga lakukan untuk backnya, klik kanan, kemudian action, pilih tombol plus ini, global function, movie, kemudian pilih on, release, kemudian posisinya berada di setelah buka kurung kurawal ini, pilih tombol plus lagi, kemudian timeline control, karena kita mau menuju back berarti frame, dia menuju ke frame sebelumnya. Oke, langsung saja di close, kemudian untuk home-nya klik kanan, kemudian pilih action, kemudian pilih tombol tambah, kita aktifkan kembali atau on kembali, release, kemudian global function, timeline control, go to and stop. Nah, go to and stop ini berarti dia pergi dan menuju ke layar menu. Saya ingin pada saat tombol home ini diklik, maka dia akan menuju ke tampilan menunya. Langsung saja sesuaikan namanya. Satu. Oke, kalau udah, ini dengan cara gampangnya kita copy, kemudian kita pergi ke frame selanjutnya, ini kita hapus, kemudian klik kanan, paste in place, ke frame selanjutnya juga begitu, kita hapus, Jikalau kita jalankan, maka tampilannya akan begini. Oke, kita langsung saja ke scene materi. Kemudian kita coba next. Kemudian back. Kemudian kita akan menuju ke home. Nah, ini tidak bisa, mungkin ada salah pada sintaknya. Kita coba cek kembali pada lembah home ini. Kita rubah ini go to and play. Kemudian saya copy semuanya, saya pindah ke frame berikutnya. Oke, kita coba tes kembali apakah ini bisa berjalan atau tidak. Kita langsung ke materi, kemudian kita pergi ke kuncinya tadi, karena ini tampilan menunya ini animasi, dia berjalan, maka sintak yang kita butuhkan adalah go to and play.
karena dia memulai. Ya, kalau go to and stop berarti teman-teman tidak bisa. Kalau go to and stop ini berarti dia tidak memberikan animasi. Karena pada si menu saya ini tampilannya bergerak atau animasi, maka saya membutuhkan sintaknya yaitu go to and play. Nah, gitu aja. Kalau teman-teman pada si menu ini tidak ada animasinya, teman-teman cukup mengganti yang action ini. Action ini yaitu teman-teman pilih go to and stop. Kalau menu teman-teman tidak bergerak atau tidak animasi. Kalau dia animasi, berarti teman-teman harus wajib menggunakan go to and play. Nah, teman-teman, sekian tutorial cara pembuatan scene materi pada media pembelajaran interaktif. Di sini teman-teman bisa membuat atau mengkreasikan semenarik mungkin sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja. Baiklah, di video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.